Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Juliatun dengan NIM G002450. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus superior. Nah, langsung saja. Yang pertama itu adalah kavitas oris. Jadi, kavitas oris atau rongga mulut merupakan bagian tubuh yang merupakan awal dari saluran pencernaan. Nah, kavitas oris ini fungsinya apa? Jadi, kavitas oris ini fungsinya untuk proses mengunyah. Nah, proses mengunyah itu sendiri memiliki manfaat, yaitu untuk memecah selaput selulosa, kemudian untuk memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil, dan juga untuk cita rasa makan, mencegah ekskoriasi GIT, dan juga untuk mempermudah pengosongan lambung. Kemudian anatomi dari kavitas oris. Nah, kalau anatomi dari kavitas oris itu di sini ada palatum durum, palatum mole ya, di sini ada palatum durum, palatum mole, ini uvula, terus kemudian ada tonsilla palatina ini di sebelah kanan kiri, terus ada lingua, terus ada dentes, kemudian ada labium superior, labium inferior. Nah, kemudian di sini ada frenulum juga. Nah, selanjutnya itu adalah neurovaskularisasinya. Neurovaskularisasinya pada pada bagian labium itu inervasinya menggunakan inervasi sensorik, yaitu nervus infraorbital dan juga nervus mentalis. Nah, kemudian untuk vaskularisasinya itu menggunakan arteri infraorbitalis dan juga arteri facialis itu pada bagian labium yang superior. Kemudian untuk labium yang inferior itu menggunakan arteri mentalis dan juga arteri facialis. Nah, selanjutnya untuk venanya satu, yaitu vena facialis. Selanjutnya tadi udah fungsi dan neurovaskularisasinya. Lanjut. Nah, di kavitas oris ini kan ada lingua dan juga ada dentes. Nah, lingua sendiri itu fungsinya apa? Jadi lingua itu punya dua fungsi, yaitu untuk fungsi motoris, fungsinya itu ada fungsi motoris dan juga ada fungsi sensoris. Nah, kalau fungsi motoris itu adalah fungsi untuk mengunyah, menelan, dan juga untuk berbicara. Nah, sedangkan untuk fungsi sensorisnya itu untuk mengecap, seperti itu. Nah, untuk inervasinya sendiri, kalau misalkan inervasi yang motoris dan juga sensoris, nah, kalau misalkan yang motoris itu oleh nervus 12 yang menginervasi semua muskuli lingua kecuali musculus palatoglossus oleh ramus pharyngealis nervus 10. Nah, kemudian untuk nervus sensorik itu ada yang secara umum dan juga ada yang spesial. Nah, kalau misalkan yang sensorik yang umum itu oleh nervus lingualis dan juga pada bagian 2/3 anteriornya dan juga nervus yang ke-9 pada 1/3 posteriornya. Nah, kemudian untuk yang sensori spesial atau gustatorik itu oleh korda timpani nervus 7 pada 2/3 anterior dan juga nervus 9 pada 1/3 posteriornya. Nah, sedangkan sensori umum pada dan spesialis gustatorik pada daerah dekat epiglotis itu diinervasi oleh ramus internus nervus lanceus superior nervus 10. Nah, untuk arterinya ini menggunakan arteri lingualis dan juga ramus tonsillaris, arteri facialis dan juga arteri pharyngeus ascendens. Nah, untuk venanya ini adalah vena lingualis dorsalis dan juga vena lingualis profunda. Terus kemudian untuk drainase limpatiknya menggunakan LL submentalis, terus kemudian NL submandibularis dan juga NL cervicalis inferior. Nah, kemudian ke dentes. Nah, dentes ini untuk vaskularisasinya dia menggunakan arteri carotis externa dan juga venanya adalah vena jugularis externa. Lanjut ke oroparing. Nah, oroparing itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada nasoparing, kemudian ada oroparing yang di tengah ini dan juga ada hipoparing atau laringoparing. Nah, di bagian yang warnanya ungu ini. Nah, oroparing ini fungsinya apa? Jadi oroparing ini sebagai jalur untuk makanan atau udara dan juga cairan masuk ke tubuh. Nah, fungsinya berarti sebagai jalur. Nah, kemudian neurovaskularisasinya oroparing diinervasi dengan nervus yang ke-9 dan juga nervus 10. Nah, kemudian untuk vaskularisasi oroparing arterinya pada tonsilla palatina itu menggunakan rami tonsillaris arteri facialis. Kemudian venanya yaitu vena pharyngealis yang membentuk plexus. Nah, drainase limpatika oroparing ini menggunakan LL jugulogastricus.
Terus kemudian kita lanjut ke bagian esofagus. Nah, esofagus ini anatominya dia memiliki 3 parts, yaitu parts cervical, parts abdominal, dan juga ada parts thoracica. Kemudian punya 3 penyempitan ya, angustia superior, inferior, juga ada media. Nah, nanti anatomi esofagus nanti bakal aku lebih jelasin di belakang. Jadi fungsinya dari esofagus ini untuk mendorong makanan dan cairan dari mulut ke lambung. Jadi itu adalah fungsi dari esofagus, dan juga untuk menghasilkan gerakan peristaltik. Kemudian untuk neurovaskularisasi esofagus, pada inervasinya esofagus ini menggunakan nervus vagus, terus menggunakan truncus sympathicus dan juga nervus splanchnicus. Nah, kemudian untuk vaskularisasi dari esofagus ini yang arteri. Nah, yang arterinya itu dibagi jadi beberapa, yaitu pada sepertiga superior, berarti yang di atasnya itu menggunakan arteri tiroidea inferior, kemudian sepertiga medianya ini melalui oleh cabang aorta descendens pars thoracica, terus kemudian pada pars abdominalis ini oleh arteri gastrika yang sinistra. Kemudian untuk venanya itu di bagian sepertiga superiornya itu mengalir ke vena tiroidea inferior, terus kemudian sepertiga medianya mengalir ke vena azygos, dan juga sepertiga inferiornya mengalir ke vena gastrika sinistra, lalu ke vena porta hepatis. Kemudian untuk drainase limpatik esofagus itu aliran pembuluh darah, aliran pembuluh limfonya berjalan mengikuti arterinya. Sepertiga superiornya berarti nervus cervical profunda, kemudian sepertiga medianya ke nodi media tinalis superior et posterior, kemudian sepertiga inferior ke nodi limpatika gastriki yang sinistra. Terus lanjut ke gaster. Nah, gaster ini juga anatominya nanti bakal aku jelasin di belakang. Jadi secara garis besar aja, gaster itu ada punya 4 bagian yang penting ya. Ada fundus, ada pars cardiaca, terus kemudian ada corpus, terus ada pars pylorica. Nah, di gaster ini fungsinya apa? Jadi gaster ini fungsinya untuk menyimpan makanan, kemudian juga untuk mencampur makanan, serta secara mekanik dan juga kimiawi dengan bantuan enzim dan asam lambung membentuk chimus yang berwujud semi liquid. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk mengatur kecepatan pengiriman chimus ke intestinum tenuis sehingga pencernaan dan absorpsi yang efisien dapat berlangsung. Jadi itu fungsinya dari si gaster. Kemudian untuk neurovaskularisasi gaster, nah ini untuk inervasinya dulu. Nah, kalau inervasi yang simpatis itu dari plexus coeliacus. Kemudian kalau yang parasimpatis ini dari nervus vagus dexter et sinister, kecuali pada musculus sphincter pylorus. Untuk vaskularisasi gaster, arterinya itu dari cabang truncus coeliacus. Nah, yang pertama itu ada arteri gastrika sinistra, kemudian ada arteri gastrika yang dextra, kemudian ada arteri gastrika yang brevis, terus ada arteri gastroomentalis sinistra, arteri gastroomentalis dextra, dan juga ada arteri gastrika yang posterior. Nah, kemudian untuk venanya, venanya juga mengikuti nama arterinya tadi, yaitu vena gastrika dextra et sinistra, kemudian vena gastrika brevis, dan juga vena gastrika gastroomentalis sinistra, dan juga vena gastroomentalis dextra. Nah, selanjutnya untuk drainase limpatiknya itu oleh NL gastriki dextri et sinistri, kemudian untuk ada NL spleniti, dan juga ada NL gastroomentalis dextri et sinistri. Nah, selanjutnya organ yang terakhir itu adalah duodenum pada digestivus yang superior. Nah, duodenum itu juga dibagi menjadi beberapa parts. Yang pertama ada pars superior di sini, terus ada pars descendens yang turun ke bawah, terus ada pars inferior atau horizontal, terus di sini ada pars ascendens. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah flexura nih, membentuk flexura. Nah, itu namanya flexura duodeni yang superior. Kemudian di sini ada flexura duodeni yang inferior. Terus kemudian di sini yang menghubungkan antara duodenum sama jejunum itu adalah flexura duodeni jejunal gitu. Nah, ini tadi. Ini ada part-partnya ini. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri dari duodenum ini fungsinya adalah untuk menerima chimus dari gaster yang kecepatan alirannya diatur oleh pylorus. Kemudian yang kedua itu untuk membantu proses pencernaan dengan enzim pencernaan dan juga intestinal juices yang disekresikan dari vesika velea, hepar, dan juga pankreas. Kemudian untuk neurovaskularisasi dari duodenum
Nah, pada bagian yang superior dan juga bagian descending, inferior dan juga ascending itu untuk parasimpatisnya itu semuanya diinervasi sama nervus vagus. Nervus vagus itu yang parasimpatis. Kemudian untuk yang simpatisnya, kalau yang di bagian superior itu pakai nervus planicus mayor, dan juga yang inferiornya itu oleh nervus yang inferior, descending dan ascending itu pakai nervus planicus yang minor gitu. Terus kemudian untuk arterinya itu yang pertama ada arteri pancreatico-duodenalis superior, kemudian ada arteri pancreatico-duodenalis inferior, kemudian ada arteri supraduodenalis yang Wilkie, terus kemudian ada arteri retroduodenalis. Kemudian untuk venanya itu adalah vena pancreatico-duodenalis superior, terus kemudian ada vena pancreatico-duodenalis inferior, dan juga drainase limpatik duodenumnya pakai NL pancreatico-duodenalis yang bermuara pada NL gastroduodenalis, terus kemudian ada NL pancreatico-duodenalis yang bermuara pada NL mesenteric superior. Terus kemudian lanjut. Nah, ini ada sebuah kasus ya. Nah, seorang pria berusia 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada ulu hati atau pada bagian epigastrium. Nah, yang dirasakan terutama setelah makan, disertai rasa asam di mulut dan sulit menelan makanan padat. Ia juga sering bersendawa. Terus kemudian endoskopi menunjukkan adanya luka kecil pada mukosa esofagus distal dan juga bagian proksimal lambung yang disertai inflamasi. Nah, dokter mendiagnosis pasien dengan reflux disease atau GERD yang disertai sama gastritis. Nah, yang pertama aku mau ngejelasin tentang anatomi organ-organ yang terganggu dalam penyakit tersebut. Jadi yang pertama itu ada esofagus, terus kedua ada gaster. Nah, di esofagus ini dibagi menjadi 3 pars. Yang pertama itu adalah pars cervical. Nah, pars cervical itu ada di VC6. Berarti di sekitaran sini dia itu ada di esofagus itu ada di bagian posterior dari kartilage cricoid. Nah, kemudian ada pars yang torakika. Nah, pars torakika itu dari VTH1 sampai ke VTH10. Nah, selanjutnya ada pars abdominalis. Nah, pars abdominalis itu ada di bagian di sini, di bagian bawah dari diafragma. Nah, jadi selanjutnya selain memiliki pars, esofagus itu memiliki sebuah penyempitan atau namanya angustia. Nah, yang pertama itu adalah angustia superior. Nah, angustia superior itu ada di sini. Ini di sini ada angustia superior. Nah, itu ada di bagian posterior dari cartilago cricoid. Nah, pada angustia superior di situ ada musculus cricoparingeus dan juga cartilago cricoid. Nah, yang menyebabkan penyempitan di situ. Kemudian yang kedua itu ada di sini. Nah, di sini adalah angustia yang media. Nah, angustia media ini tempat dari arcus aorta dan juga bronchus primarius dexter yang menyilang. Di sini kan ada aorta dan juga di sini ada bronchus yang menyilang. Makanya dia terjadi penyempitan. Terus kemudian angustia yang inferior. Angustia inferior itu ada yang di bawah sini. Nah, angustia inferior ini saat melalui hiatus esofagus atau saat melalui si garis diafragma ini. Itu berarti ada 3 penyempitan. Nah, itu ada setinggi VTH 10, terus kemudian kalau angustia media itu setinggi VTH 4 sampai 5. Kemudian kalau angustia yang superior itu setinggi VC 6. Selanjutnya nah, kemudian itu tadi anatomi dari esofagus. Selanjutnya itu adalah anatomi dari gaster. Jadi gaster itu memiliki 4 bagian yang utama. Nah, yang pertama itu adalah pars cardiaca. Cardiaca itu yang mana? Yang ini, yang hijau. Kemudian ada fundus, terus ada corpus, kemudian ada pars pylorus. Ini pars pylorus. Nah, pars cardiaca ini di sini bagian yang paling kecil pada bagian superior. Nah, di pars cardiaca ini ada sebuah lubang. Namanya itu adalah orificium. Namanya adalah orificium cardiacum. Tinggi VTH yang ke-11. Kemudian
ke fundus. Nah, fundus ini adalah bagian yang paling superior. Nah, dia itu bisa melebar tergantung makanan-makanan yang masuk gitu. Terus kemudian ada body atau korpus. Nah, itu antara fundus dan juga antara pars pilorus. Nah, korpus ini merupakan bagian yang paling besar di sini. Terus kemudian ada pars pilorus. Nah, pars pilorus ini dibagi menjadi dua, yaitu antrum pilorica dan juga ada canalis pilorica. Nah, antrum pilorica itu dia itu lebih besar daripada canalis pilorica. Nah, kemudian antara fundus dan juga antara fundus dan juga antara esofagus dan pars cardiaca ini ada sebuah kecekungan ya di sini nih di sini. Ini namanya adalah incisura cardiaca gitu. Terus kemudian setelah itu di sini ada sebuah tadi kan ada orifisium yang cardiacum itu bagian superior. Nah, di bagian inferiornya juga itu di bagian canalis pilorica ini ada sebuah orifisium juga namanya adalah orifisium piloricum yaitu setinggi vertebra lumbar 1. Terus kemudian ada sebuah kurvatura di sini ada kurvatura mayor dan juga ada kurvatura minor. Nah, kurvatura mayor yang ini, kurvatura minor yang ini yang dia yang lebih kecil. Nah, kurvatura mayor itu tempat digantungnya omentum maius dan juga untuk kurvatura minor itu untuk digantungnya yang omentum yang minus gitu yang lebih kecil. Nah, kalau yang kurvatura maius untuk omentum maius ini ada didekati sama ligamentum. Yang pertama yang di maius itu ada ligamentum yang menghubungkan gaster dengan kolon namanya adalah gastrokolika. Terus kemudian ada yang menghubungkan gaster dan juga lien namanya adalah gastrolienale. Terus kemudian ada gastrosplenica, kemudian ada gastroprenica dan juga ada splenorenale. Terus kemudian untuk omentum minus itu juga ada dua ligamentum yang melekat. Yang pertama itu adalah yang menghubungkan si gaster dan juga hepar namanya adalah ligamentum gastrohepatica. Terus kemudian ada yang menghubungkan hepato dengan duodenum yaitu ligamentum hepatoduodenal seperti itu. Terus kemudian selanjutnya lanjut. Nah, ini kalau misalkan gastrik kita buka, di sini tuh ada sebuah lipatan-lipatan mukosa pada lambung yang dinamakan dengan ruge gitu, yang lipatan-lipatan di dalam. Terus kemudian nah, di gaster juga dia tuh memiliki lapisan-lapisan otot. Yang pertama itu ada lapisan obliku, terus ada lapisan sirkular dan juga ada lapisan longitudinal. Itu pada gaster. Nah, kemudian ini kan udah anatomi organ-organ yang keganggu tadi kan. Selanjutnya itu adalah faktor yang mencegah reflux gastroesofageal. Nah, aku udah ngejelasin ada orifisium cardiacum yang ada pada bagian pars cardiaca yang berhubungan langsung sama esofagus. Terus juga ada orifisium piloricum yang ada pada bagian kanalis, ada di bagian kanalis yang pilorus. Nah, kalau orifisium cardiacum ini kan merupakan tempat esofagus masuk ke gaster. Nah, walaupun secara anatomis dia tuh nggak punya sphincter, tapi terdapat mekanisme fisiologi yang mencegah regurgitasi isi lambung ke dalam esofagus oleh sphincter gastroesofageal. Nih, sphincter gastroesofageal. Dia bisa mencegah reflux gastroesofageal. Nah, ini nih tadi ototnya nih, lower esophageal. Nah, di bagian dari superior esophagus juga itu ada upper esophageal sphincter yang ini. Nah, yang ini lower esophageal sphincter atau yang sphincter gastroesophageal. Nah, jadi saat makanan itu ya berjalan turun melalui esofagus, nah ujung otot dan dari esofagus yang sedang berperistaltik akan berelaksasi. Nah, sehingga makanan dapat masuk ke gaster. Nah, kontraksi tonik sphincter ini mencegah isi lambung mengalami regurgitasi ke dalam esofagus. Penutupan sphincter ini juga diatur oleh nervus vagus dan juga aktivitas dapat meningkatkan oleh hormon gastrin dan menurun oleh hormon sekretin, kolisitokinin dan juga glukagon gitu. Jadi perannya si lower esophageal sphincter. Jadi perannya dari lower esophageal sphincter itu sangat penting ya untuk mencegah si reflux gastroesophageal gitu. Terus kemudian faktor yang lain untuk yang mencegah reflux gastroesophageal itu ada mekanisme yang katup pada bagian distal esofagus di sini kan tadi. Terus kemudian
konsentrasi gastrin yang tinggi akan meningkatkan tonus sphincter gastroesophageal. Karena tadi yang aku jelasin tadi, jadi konsentrasi gastrin itu mempengaruhi untuk aktivitasnya si sphincter gastroesophageal. Kemudian juga ada ligamentum prenoesophageal. Nah, ini menyebabkan pengaruh katup pikok kardia gitu. Jadi udah selesai penjelasan tentang traktus digestivus superior dan juga anatomi organ dari kasus tersebut dan juga yang mencegah reflux. Nah, jadi itu saja dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.